Oke, lanjut dua berita mantap hari ini, bos. Pertama kita bahas soal kandidat terkuat jet tempur apa yang bakal dibeli TNI Angkatan Udara pada tahun 2026 sampai 2029 nanti. Nah, ini admin kutip dari CNBC Indonesia dan lagi-lagi ini menurut pandangan pakar pertahanan kita yaitu Bapak Alman Helfas Ali. Nah, pesawat apa saja kah itu menurutnya dan berapa unit setelah ini kita kupas, bos. Kemudian nanti yang kedua datang dari Pinoy Filipina yang disebut kini sudah menyiapkan jadwal pengiriman KF-21 ke negaranya. Nah loh, cukup mengejutkan nih. Apakah Filipina bakal menikung Indonesia? Bahkan katanya ada rencana pembangunan pusat MRO KF-21 di Filipina, bos. Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama soal jet tempur Indonesia di masa depan, bos. Jadi menurut Bapak Alman Helfas Ali, dari semua kandidat yang warawiri di meja perencana, ada dua nama yang paling terang. Menurutnya yaitu Rafale dari Prancis dan KF-21 Boramae Blok 2 dari Korea Selatan. Rafale menurutnya jelas kandidat kuat. Indonesia sendiri sudah mengontrak 42 unit dan lewat letter of intent Mei 2025 lalu, terbuka peluang tambahan sekitar 18 unit baru lagi, bos. Sehingga totalnya bisa sampai 60 unit. Jadi sederhananya ini adalah standarisasi. Pilot kita nggak perlu gonta-ganti, teknisi pun tak pusing-pusing amat karena beda-beda manual ya kan. Dan logistik tak jadi ajang tebak-tebakan. Kemudian lanjut kandidat terkuat selanjutnya adalah KF-21 Blok 2 katanya. Penempur bermesin ganda yang makin matang. Versi Blok 2 yang sedang diuji dan dikembangkan ini pun sudah punya kemampuan udara ke udara dan udara ke darat, bos. Dan perkiraan kontrak katanya bisa terjadi pada tahun 2026 ini. Jika lampu hijau politik menyala, maka pengiriman awal diperkirakan katanya akan terjadi di tahun 2028. Di mana biaya satu skadron lengkap dengan logistik, pelatihan, dan persenjataan berada di kisaran 2-3 miliar US dollar. Namun sayangnya tak disebutkan berapa jumlah KF-21 yang mungkin diboyong. Tapi jika mengikuti berita-berita sebelumnya, beberapa sumber-sumber eksternal, maka ada yang menyebut sekitar 18 unitan, bos. Dan ingat, nasib KF-21 ini pun sangat tergantung pada keputusan politik tingkat atas, bos. Jadi ini bukan cuma soal spesifikasi, tapi arah, kebijakan, dan pandangan nasional para pengambil keputusan kita. Dan menariknya beliau juga menegaskan satu hal penting, yaitu opsi raski-raski Rusia yang juga tidak bisa diabaikan, bos. Karena aktivasi kontrak Su-35 pada tahun 2025 kemarin membuktikan bahwa Indonesia tidak gentar dengan yang namanya ancaman sanksi Karsa dari Amerika. Nah, ini sinyal keras bahwa Moskow masih ada di peta permainan, bos. Entah sebagai pembeli lanjutan, penyeimbang politik, atau mungkin sekedar sebagai kartu tekanan di meja negosiasi. Nah, tapi admin tekankan perlu digarisbawahi, bos. Ini bukan fakta final ya. Kandidat terkuat yang menyebut Rafale dan KF-21 itu merupakan opini dan estimasi atau perkiraan dari sudut pandang pengamat militer Bapak Alman yang pastinya ya beliau membaca bukan hanya lewat spesifikasi pesawat tapi juga ya membaca pola politik, arah geopolitik dan kebiasaan lama pengambil keputusan. Itu menurut beliau. Dan kesimpulannya ya, mungkin Rafale dan KF-21 kini memimpin lomba. Dan Rusia tetap mengintai dari sisi. Tapi ingat, sebelum kontrak diteken, semua ini masih bisa berubah. Karena di dunia pertahanan memang begitu, bos. Nothing is official until the ink is dry. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut soal Filipina yang sepertinya benar nih bakal memboyong duluan KF-21 daripada kita Indonesia, bos. Nah, jadi di dunia militer ada satu indikator penting yang membedakan minat dengan niat serius, yaitu jadwal pengiriman.
di mana admin kutip dari Army Recognition dan Defense Security Asia, pada 6 Januari 2026 kemarin, sebuah pernyataan dari pejabat Korea Aerospace Industries pun akhirnya membuat Mimin berpikir keras nih, di mana Filipina secara resmi telah meminta pengiriman jet tempur KF-21 Boramae pada rentang 2027 hingga 2029. Nah, kalau udah kayak gini jelas ini bukan sekedar ketertarikan bos, bukan sekedar studi tapi sudah menentukan tenggat waktu. Ini artinya Pinoy mungkin bilang gini nih, kami siap beli bos, kapan pesawatnya datang? Nah, yang bikin menarik, jadwal ini pun diminta pas klop dengan program Horizon 3 Philippine Air Force, yaitu fase modernisasi yang fokus ke pertahanan eksternal. Artinya Filipina kini sudah berhenti berpikir soal konflik domestik, tapi lebih serius bagaimana cara mereka tetap eksis di langit wilayah sengketa, terutama di West Philippine Sea, di Laut Cina Selatan bos. Nah, lebih dari itu, rencana KF-21 ini pun tak berdiri sendiri. Ia nyambung langsung dengan kontrak yang sudah diteken sebelumnya pada Juni 2025. Filipina meneken kontrak senilai sekitar 700 juta US dollar dengan Korea Selatan untuk 12 unit FA-50PH tambahan dengan pengiriman mulai akhir 2026. Cepat, rapi, dan sepertinya tanpa drama nih. Karena jelas Filipina pun di sini sudah kepepet bos. Kalau nggak cepat-cepat bahaya. Bisa pula ia digesek terus sama Tiongkok ya kan? Dan disinilah perbandingannya mulai terasa sensitif nih. Indonesia, negara kita yang justru merupakan mitra pengembang KF-21 hingga kini memang belum memiliki tentang kejelasan jadwal pengiriman operasional. Hingga muncul kesan yang sulit dibantah, Filipina nampaknya lebih siap, lebih jelas dan berpotensi menerima KF-21 lebih dulu daripada Indonesia. Nah loh. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Korea Selatan terlihat lebih responsif terhadap Filipina? Apakah ini sekedar soal timing atau ada faktor lain yang lebih menentukan seperti kepercayaan finansial? Oke, di balik semua jargon strategi dan spesifikasi, industri pertahanan punya satu hukum sederhana bos, tapi mutlak nih, yang bayar lancar, dapat kepastian lebih cepat. Filipina disebut punya rekam jejak yang solid bos. Saat mengoperasikan FA-50PH pertama pada 2014, pembayarannya berjalan sesuai skema, kredit ekspor Korea aman, kerjasama logistik lancar, dan kontrak FA-50 tambahan 2025 menjadi bukti bahwa kepercayaan dua arah masih utuh. Sementara itu Indonesia di program KF-21 memang ya kita merupakan mitra pengembang bos. Tapi kontribusi sekitar 20% biaya pengembangan mengalami keterlambatan dan juga ada renegosiasi. Dan di satu sisi Indonesia juga kurang puas dengan manfaat yang didapat ya kan. Dan dampaknya ya selain teknis juga ada psikologis dan industris, sehingga alokasi slot produksi kini jadi lebih berhati-hati. Apakah ini berarti Korea lebih percaya ke Filipina? Ya, dalam konteks kepastian kontrak dan jadwal produksi jawabannya jujur saja iya bos untuk saat ini ya kan. Jadi jet tempur KF-21 Boramae ini ditenagai dua mesin GE F414 buatan Mamarika. Ini ya keunggulan besar untuk operasi di atas laut, aman, bertenaga dan cocok untuk negara kepulauan. Radar AESA buatan Hanwha System memungkinkan deteksi dan pelacakan banyak target sekaligus, dan ini penting di wilayah yang penuh patroli udara dan kapal asing. Soal blok produksi, ya seperti yang menjelaskan kemarin, blok 1 itu fokus air to air, jadi jet tempur superioritas udara. Dan blok 2 itu multi role penuh, serangan darat dan laut. Dan jika melihat timeline 2027 sampai 2029, ya sangat mungkin Filipina artinya akan membeli KF-21 blok 1 bos terlebih dahulu. Nanti kalau udah blok 2-nya ready serta kemampuan dan anggaran Filipina siap, baru ia naik ke blok 2. Untuk harganya disebut diperkirakan di angka 80-90 juta US dollar per unit untuk paket awal. Jadi ini lebih murah dari banyak jet barat yang sekelas dengan biaya operasional yang lebih bersahabat. Nah, ini dia blok 1-nya bos. Dan lanjut, bonus besarnya ada di pembahasan fasilitas MRO KF-21 di Filipina bos. Jadi kalau ini terwujud, maka dengan fasilitas MRO di Filipina, pesawat bisa dirawat di dalam negeri Filipina. Kesiapan tempurnya naik dan ketergantungan luar negerinya turun drastis. Wow.
saingan keras Indonesia pula nih bos. Dan kalau semua ini berjalan sesuai rencana, ya jangan kaget kalau KF-21 operasional pertama di Asia Tenggara justru terbang dengan rondelnya Angkatan Udara Filipina, bukan Indonesia. Mantap, mantap, jos.